Bismillahirrahmanirrahim. Tentang doa dan zikir maksur. Dari Ibnu Abbas rumah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 5 macam doa yang pasti diterima. 1. Doa orang yang dizalimi ketika ia memohon pertolongan kepada Allah. 2. Doa orang yang menunaikan ibadah haji ketika ia kembali. 3. Doa seorang mujahid atau orang yang berjuang di jalan Allah ketika ia pulang. 4. Sakit ketika ia sembuh. 5. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling cepat dijabahnya di antara 5 tadi adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Arsyad Baihaqi. Dari Ibnu Abbas rumah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 5 macam doa yang pasti diterima. 1. Doa orang yang dizalimi ketika ia memohon pertolongan kepada Allah. 2. Doa orang yang menunaikan ibadah haji ketika ia kembali. 3. Doa seorang mujahid atau orang yang berjuang di jalan Allah ketika ia pulang. 4. Sakit ketika ia sembuh. 5. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahuinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling cepat diijabah di antara yang 5 tadi adalah doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Arsyad Baihaqi. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 3 doa yang pasti diijabah yang tidak diragukan lagi mengenainya, yaitu 1. Doa seorang ayah untuk anak-anaknya. 2. Seorang musafir. 3. Doa orang yang dizalimi. Arsyad Abu Daud. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 3 doa yang pasti diijabah yang tidak diragukan lagi mengenainya. 1. Doa seorang ayah untuk anak-anaknya. 2. Seorang musafir. 3. Doa orang yang dizalimi. Arsyad Abu Daud. Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku duduk berzikir kepada Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, dan La ilaha illallah hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 2 atau lebih hamba sahaya keturunan Ismail alaihissalam. Begitu pula setelah sholat asar hingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 hamba saya keturunan Ismail alaihissalam. Arsyad Ahmad. Dari Abu Umamah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku duduk berzikir kepada Allah sambil mengucapkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, dan La ilaha illallah hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada memerdekakan 2 atau lebih hamba saya keturunan Ismail alaihissalam. Begitu pula setelah sholat asar hingga terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 hamba saya keturunan Ismail alaihissalam. Arsyad Ahmad. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, punya wudhu, maka bermalamlah malaikat di dekat tubuhnya. Maka tidaklah ia bangun dari tidurnya kecuali malaikat itu terus berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu ini, si fulan ini, karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci atau punya wudhu. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, punya wudhu, maka bermalamlah malaikat di dekat tubuhnya. Maka tidaklah ia bangun dari tidurnya
kecuali malaikat itu terus berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci atau punya uduk." Hadis riwayat Ibnu Ibn. Dari Muaz bin Jabal dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tiada seorang muslim yang tidur di malam hari dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci punya wudhu, lalu ia terbangun di malam hari sedang ia meminta kepada Allah suatu kebaikan mengenai urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan memberi apa yang dimintanya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Muaz bin Jabal dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tiada seorang muslim yang tidur di malam hari dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci atau punya wudhu, lalu ia terbangun di malam hari sedang ia meminta kepada Allah suatu kebaikan mengenai urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan memberi apa yang dimintanya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Ammar bin Abasyah anhu menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Sesungguhnya saat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah pada bagian malam yang terakhir. Oleh karena itu, jika memungkinkan bagimu untuk berzikir kepada Allah Taala pada saat tersebut, maka lakukanlah." Hadis Hakim. Dari Ammar bin Abasyah anhu menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, "Sesungguhnya saat yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah pada bagian malam yang terakhir. Oleh karena itu, jika memungkinkan bagimu untuk berzikir kepada Allah SWT pada saat tersebut, maka lakukanlah." Hadis riwayat Hakim. Baca yang terangkan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Taala dan beri kekuatan untuk menyampaikan kepada lain. Amin.